Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di surat An-Nisa ayat yang pertama. Surat An-Nisa ini surat yang diturunkan di Madinah, artinya dia pada saat periode Madinah, dan dari periode Madinah ini surat An-Nisa artinya perempuan ya, atau wanita. Di dalam ayat ini disampaikan nanti banyak sekali hukum-hukum atau fikih wanita, dan kita juga di ayat 1 ini langsung dimulai dengan asal-usul manusia. Allah langsung memberikan satu highlight kepada seluruh manusia, tidak peduli kamu agama apa, suku apa, dan seterusnya. Di ayat ini dimulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti kalau sudah sekalian manusia berarti kita tidak peduli itu apakah manusia yang artinya si A si B, apakah kamu dari suku A, suku B, apakah kamu dari agama A, agama B, apalagi hanya sekedar partai A, partai B, nggak penting banget, karena orang gampang meloncat-loncat kalau dalam masalah itu ya. Kalau suku kan nggak bisa meloncat, wong dia lahir dari suku itu. Jadi tidak penting apa suku, agama, rasmu, di sini dipanggil semua, ittaqu rabbakum. Coba bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Begini. Jadi ketika sudah manusia, itu kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampai nanti kiamat sebagai akhir dari drama kehidupan ini digelar, itu Allah sudah mengutus ratusan ribu nabi ya. Ada 124 ribu nabi rasul yang sudah diutus Allah ke bumi ini. 124 ribu nabi rasul. Nah, dari 124 ribu nabi rasul itu kan kita tidak tahu beliau itu saja. Beliau itu diturunkan di daerah mana saja kita tidak ada yang tahu. Itu yang pasti yang harus kita sadari bersama. Tidak ada yang tahu, dan negeri mana saja berarti pakai bahasa apa saja juga tidak ada yang tahu. Kan gitu. Nah, artinya kalau bahasa apa saja tidak ada yang tahu, berarti kan memanggil Tuhannya itu dengan nama siapapun kan tidak ada yang tahu juga. Ketika misalnya ada nabi yang diturunkan di pinggiran Meksiko sana, di pinggiran Guatemala sana, atau ada nabi atau rasul yang diturunkan di daerah Nigeria sana, atau malah di daerah Slovakia sana, atau malah di pedalaman aborigin Australia sana, atau di suku-suku
terdalam dari Jazirah Timur Tengah sana, atau bahkan di Asia, entah di Jepangnya, entah di eh, Indonesianya, entah di mana daerah Thailand sana, tentu menyebut Tuhan kan beda-beda tuh namanya tuh. Oh ya, dengan bahasa mereka masing-masing dan sah-sah saja pada masanya masing-masing ya. Sangat mungkin mereka menyebutnya tidak Allah gitu, tidak ya. Walaupun yang dimaksud adalah Allah. Karena ketika Nabi Isa menyebut Allah dengan bahasa Kiptinya Elijah atau Elia. Eli lama sabani. Yang dimaksud Eli ada Allah Tuhanku ya Tuhan. Nah kalau orang Ibrani nyebutnya ya dengan bahasa Ibrani Yahudi itu. Menyebut Tuhannya entah Yahweh atau apa. Yang dimaksud ya Allah. Demikian pula entah di Zabur dulu disebut dengan kalimat siapa. Nah, wattaku robbakum. Sudahlah. Sekarang sebelum kamu itu bicara Islam, coba kalau kamu agama apapun dulu yang dibawa oleh nabimu, aslinya kan benar. Cuma ketika sudah ditinggalkan oleh para nabi kalian, itu kan kemudian berbagai penyimpangan terjadi. Berbagai penyimpangan terjadi. Wes saiki lupakan dulu penyimpangan-penyimpangan yang kamu pakai itu. Coba kembali kepada Tuhanmu yang asli. Itulah intinya ini. Jadi sebagai Anas, kamu itu bersuku-suku berbang-bang seluruh dunia itu sudah pernah kedatangan Nabi yang benar-benar Nabi yang diutus Allah beneran. Dengan bahasa kalian masing-masing dalam menyebut Allah. Sehingga Tuhan kalian kamu sebut apapun. Tapi tidak seperti yang sekarang kalian pahami itu. Ada yang kemudian nyembah batu lah, ada yang kemudian nyembah matahari lah, ada yang nyembah matahari. Tidak gitu itu dulu konsepnya. Itu kan konsep buatan-buatan manusia sesudah ditinggalkan para nabi yang diutus ke kalian di seluruh pelosok bumi itu. Nah sekarang tinggalkan itu dulu semua, kembalilah kepada pokok ajaran kalian, Robbakum, Tuhan kalian yang asli. Nah itu intinya. Yang mana kalau orang begitu, maka pasti akan mengisahkan Allah. Siapa Tuhan kalian yang itu? Wes, mungkin Tuhan kalian yang kalian sekarang sembah itu sudah dengan berbagai macam pemahaman uh, yang yang lahir dari asimilasi budaya, yang lahir dari pergulatan pemikiran manusia sehingga macam-macam terjemahan menjadi Tuhan. Sekarang gini aja, kita pakai kriteria yang lebih universal saja. Tuhan yang mana sih yang dimaksud ini? Wes gini aja, karena kamu manusia sekarang udah gak karu-karuan. Sekarang kita pakai patokan yang sama. Apa Tuhannya? Yaitu Alladzi khalaqakum. Wes gitu aja. Tuhan kita pakai standar apa? Tuhan adalah yang menciptakan kalian. Nah, standarnya itu standar universal banget. Tuhan adalah pencipta, itu aja. Tidak usah Tuhan yang begini, yang begitu. Pokoknya Tuhan itu adalah pencipta. Pencipta kalian. Karena manusia kan. Nah, ini luar biasa Quran ini. Jadi mengajak manusia untuk yang berbeda-beda pendapat, nggak karu-karuan banyaknya itu, untuk diajak satu dulu. Satu pemahaman dulu. Wes terserah kamu mau nyebut agamamu apa, terserah wes. Kamu mau menyebut Tuhanmu apa, terserah wes. Wes, saiki ayo kita satukan dulu aja definisi Tuhan itu. Kita satukan dulu kriteria Tuhan itu. Quran ayat ini tuh mengajak gitu. Apa Tuhan itu? Ya ini Alladzi khalaqakum. Yang menciptakan kalian. Sepakat toh? Wes pasti semua sepakat. Semua pasti sepakat bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Hampir semua agama sepakat itu. Ya wes. Oke. Berarti yang dimaksud Tuhan adalah Alladzi khalaqakum. Sekarang mataku, kamu itu bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Yang min nafsi wahidah. Yang menciptakan kita, kamu dan saya, itu dari satu jiwa. Berarti kita ini punya root atau akar yang sama. Nah, kenapa ini dipentingkan? Supaya manusia kembali tidak berpecah belah dulu. Kan selama ini kadang agama juga dijadikan sebagai
alasan untuk berpecah belah. Nah, surat An-Nisa ayat 1 ini ngajak manusia untuk kembali kepada akarnya dulu. Wes, tadi sudah sepakat dengan Tuhan yang sama, sekarang kita harus sepakat dengan keturunan yang sama. Kalau tadi kan agama yang berbeda-beda, satukan dulu, yakni kita ini bertuhan satu. Siapa Tuhan satu? Yang menciptakan kalian. Setelah itu, karena mungkin agamanya sudah bisa disatukan dalam satu Tuhan, tapi kan aku masih dari suku ini merasa lebih tinggi dari suku itu, dan seterusnya. Ya wis, sekarang kita sepakati aja dulu. Tuhan yang menciptakan kalian, tapi dari root yang satu. Kita pasti dari nenek moyang satu. Gitu. Kalau di Jawa itu ada kayak semacam sanepan gitu, mubat mabite baito ingin gitu yo. Gitu. Mubat mabite baito ingin gitu yo, terus tulisan itu. Sing ngeru sing wis rambutnya putih-putih. Jadi intinya masih melayu kok piye wae, kita ini bibit kawite wong saalam dunya ora ana diliya kejaba Nabi Adam. Kamu mau jadi sipit, mau jadi mancung, mau jadi putih, mau jadi hitam, mau yang dari lahir dimanapun benua, biru, benua hitam, benua coklat, kamu adalah dari satu akar yang sama. Siapa? Nabi Adam. Wes, karena tidak mungkin kita ini tidak dari satu root. Wes. Berarti Tuhan yang menciptakan kita dari sekarang gitu, kalau gitu kita adalah saudara. Wah, disatukan dulu. Kalau tadi agamanya sudah satu, sekarang rasnya satu. Tidak ada ras beda-beda. Kita ini hanyalah dilahirkan di tempat yang berbeda saja. Kalaupun nanti diciptakan secara bersuku-suku berbangsa-bangsa, itu hanya untuk saling mengenal. Tapi akar kita adalah sama. Yang dari nutfah satu itu, wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Lalu setelah dari satu itu Allah menciptakan pasangannya, yakni Ibu Hawa. Dari keduanya itulah kemudian Allah menciptakan kalian yang banyak ini. Laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, sehingga berkembang biak numbras istilahnya. Numbras sak menikah ini ya. Nanti misalnya Mas Sutrisno akan membuat Bani Sutrisno. Dari Mas Trisno lahir 10 anak. Tiap-tiap anak memiliki 4 istri. Nanti dari tiap istri punya 10 anak. Berarti Mas Trisno akan memiliki berapa? Dari 10 anak punya 4 itu aja udah 40. 40 kali 100. Berarti akan punya kali 10. Berarti akan punya 407. Nah, keren. Maka Mas Trisno sudah punya Bani Sutrisno, Panggang Kencono. Wah, anak Mas Trisno, cucu-cucunya dikasih nama semua Trisnoiyah. Nah, itu sudah bikin Bani sendiri tuh. Nanti ras Trisno. Ya, ukurannya ya akan seperti Mas Trisno semua. Wah, banyak. Seluruh dunia akan terkenal. Kalau wajahnya seperti ini, itu berarti dari Bani Trisno. Nanti siapa lagi? Siapa yang mau tak bikinkan Bani? Jadi seperti itu soalnya. Marga-marga dan sebagainya. Tapi kita ada dari terus yang sama. Lalu setelah itu sambil memahami kita satu, sebenarnya agama kita sama, sebenarnya suku kita sama, maka Allah mengajak wattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Yang kamu itu agama apapun, kamu selalu meminta kepada Tuhan yang sama sebenarnya. Saling meminta kepada Tuhan itu wal arham, maka itu peliharalah hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan ini ada 2 macam. Kekeluargaan yang bersifat hubungan nasab yang dekat kepada saudara, sepupu, kepada paman, bibi, pakde, pale,
mbah, cucu, ini kerabat dekat. Yang kedua bermakna kerabat jauh, siapa ya? Seluruh umat manusia tadi, bahwa mereka adalah saudara kita. Dijalin hubungan ini. Nah, ini yang sekarang jadi masalah nih. Sudah jarang sekarang orang menjalin kerabat itu. Orang di Jawa zaman dulu, zaman saya itu aja masih kenal itu yang namanya minduan. Tahu minduan ya? Minduan itu bukan kok mindo. Siapa yang ngomong mindo? Mima. Karena minduan itu misalnya sepupu antar sepupu itu punya anak. Maka anak kita dan anaknya sepupu itu namanya menduan. Kalau kita dan sepupu kita itu kan namanya misanan. Misan, saudara misan, saudara sepupu. Nah, anak kita dan anak sepupu kita itu namanya sudah minduan. Sudah minduan. Nanti anaknya sepupu kita, anaknya kita itu punya anak lagi. Nah, itu namanya mentelu. Mentelu, orang mentolo, mentelu. Nah, dulu antar mentelu ini loh, itu masih saling kenal. Masih saling tahu dan masih dianggap sebagai saudara. Ketemu di jalan, mau nginap, mau saling, itu masih kental banget. Tapi sekarang dulu, yang nanya minduan saja, anaknya sepupu sama anaknya kita, itu sudah nggak saling kenal. Nggak tahu sudah. Kenapa? Karena antar sepupu ini aja udah nggak ada silaturahmi, jarang. Boro-boro antar sepupu sekarang silaturahmi. Wong antar saudara aja udah jarang sekarang. Hari Rioyo udah jarang sekarang. Dihalangi oleh kepentingan-kepentingan. Waduh, jauh. Waduh, nggak sempet. Waduh, kerjaan banyak. Waduh, ada deadline. Waduh, sangunya, dan sebagainya. Karena silaturahmi sekarang itu sudah dicampuri dengan gengsi juga. Ya kan? Silaturahmi malu aku kalau silaturahmi ke sana kalau nggak bawa mobil. Nggak punya mobil, akhirnya sewa. Akhirnya ke sana kalau hari rayaan harus sewa. Akhirnya berbiaya besar. Enggak, Gus, masalahnya jauh. Ya, dulu itu nggak ada itu kalimat jauh itu sebagai alasan untuk apa ya? Untuk menjadikan halangan silaturahmi itu nyaris nggak ada itu. Nah, kenapa sekarang ada? Ini keinginan untuk wal arham memelihara hubungan ini yang sekarang sepertinya sedang menurun. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena itu kalau kita benar-benar ingin mendapatkan satu derajat di sisi Allah, karena Allah itu mengawasi kita, ayo kita jalin kembali silaturahmi ini. Saya pun kena ayat ini karena kesibukan itu yang membuat kita susah menjalin silaturahmi itu. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bit-thayyib. Dan berikanlah anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Kalau sampean sedang merawat anak yatim, hati-hati ya. Anak yatim yang memiliki warisan dari orang tuanya, maka harta mereka itu tidak boleh dicampur dengan harta sampean ya. Tidak boleh. Apalagi kemudian karena mentang-mentang anak yatimnya masih kecil, tidak ngerti itu harta orang tuanya yang mana, di mana, lalu sampean, kali jangan sampai ya, lalu ada orang yang menukar harta anak yatim itu al-khabith bit-thayyib, miliknya yang jelek diganti dengan yang baik. Misalnya hartanya anak yatim itu sebenarnya sawah yang di pinggir jalan ukuran 10.000 meter. Lalu miliknya si yang rawat ini ya 10.000 meter juga, cuma tidak di pinggir jalan. Lalu kan sama-sama, kamu nanti kalau sudah besar tahu berita itu loh nak, harta orang tuamu itu 10.000 itu. Ya nggak tahu, padahal harta dia yang di pinggir jalan tadi misalnya. Ini yang dimaksud dengan tatabat dalul khabith habit thayyib. Tapi ini masih mending ada orang yang
memberitahu itu adalah harta orang tuamu. Yang kebanyakan malah yang kedua ini, wala taqulu amwalakum ila amwalikum ini. Orang yang kemudian memakan harta anak yatim dicampur dengan hartanya sendiri itu. Jadi sudah caranya itu ya hartanya milik anak yatim yang sebenarnya milik anak yatim itu. Kemudian karena dia merasa merawat, maka kemudian harta itu dicampur dengan hartanya. Lalu ketika udah besar nggak dikasih apa-apa. Dengan cara ngomong apalah, kamu tak rawat segitu banyak ya dari hartamu itu sekarang udah habis. Padahal nggak gitu konsepnya. Merawat anak yatim itu harus nanti ada diterangkan di bawah sana. Kalaupun misalnya perawatan anak yatim itu memerlukan biaya, maka harus dihitung dengan pasti. Kalau kita tidak mampu loh ya, harus hitung kita pasti dengan harta anak yatim itu misalnya menggunakan. Ya, hitung sesuai dengan kebutuhan itu. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Artinya apa? Ya pakai harta anak yatim itu sesuai kebutuhan anak yatim itu. Kebutuhannya kalau 10 juta dan harta anak yatimnya itu 100 juta, ya kurangi 10 juta saja untuk kebutuhan anak yatim itu. Jangan kemudian karena harta kita 10 juta, harta anak yatim itu 100 juta, terus kita campur, terus pada saat membutuhkan, nah ya hartamu udah habis tinggal 50 juta, nggak bisa begitu. Nah ini yang diwanti-wanti Allah betul, jangan sampai terjadi. Innahu kana huban kabira, karena itu termasuk dosa yang besar. Ayo kita menghindarkan diri betul dari perilaku atau tabiat yang semacam itu. Ya. Kita jaga betul. Kalaupun bisa, kalaupun mampu, kita merawat anak yatim itu ya dengan harta kita, supaya kita mendapatkan kemuliaan karena merawat anak yatim. Saya rasa itu elaborasi dari ayat 1 dan ayat 2 surat An-Nisa. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya, Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang anak yatim, Gus. Gini, kami kebetulan merawat cucu ponaan kembar, Gus. Itu ibunya meninggal waktu melahirkan si kembar. Kami rawat, ya sekarang sudah di pesantren Al-Kausar di Tenggarong, sudah kelas 1. Untuk untuk hidupnya, untuk kebutuhan, maksudnya kebutuhan si kembar tuh kami sokongan untuk semua kebutuhannya. Karena apa? Yang merawat itu kakak saya, tapi untuk kebutuhannya kami sokong bersama. Kami ini kan tidak ingin yang seperti tadi yang dikatakan bahwa janganlah kami sampai memakan harta anak yatim tadi, Gus ya. Untuk segala hal yang berkenaan dengan misalnya harta anaknya itu si kembar itu dapat kebun sawit, tapi untuk hasilnya tuh udah disisihkan untuk belajar mereka nanti kalau sudah besar kuliah kah gitu. Tapi kami kan si kembar itu kan selalu dapat sedekah dari orang-orang yang membantu pembiayaan. Itu pun disisihkan untuk tabungan juga untuk sekolahnya. Yang kami tanyakan itu, Gus, ini bagaimana kami itu supaya tidak ya kami takut juga sih, Gus, memakan sebagian harta yang sedekahnya tadi itu, harta sedekahnya itu namanya hidup bersama, Gus ya. Kan uang itu kadang kan mungkin untuk makannya si kembar, untuk beli apa, ikan ke apa gitu kan. Kami apakah kami itu mesti menyisihkan sendiri? Kan tidak ya, Gus ya. Untuk sedekah yang untuk makannya tadi itu. Kami kan ya karena dimasak bareng-bareng kan ikut makan juga, Gus ya. Maksudnya itu bagaimana kami itu, karena kami kan takut makan harta anak yatim tadi itu, walaupun
dari sedekahnya gitu loh Gus. Itu yang pertama. Yang kedua tentang silaturahmi tadi Gus. Jujur kami memang jarang datang untuk bersilaturahmi ke Jawa karena itu kan memakan biaya segala waktu dengan kesibukan kami. Tapi kami kan tetap menjalin dengan bertelepon, dengan saling berkabar dengan media sosial lah istilahnya, Gus. Apakah itu juga termasuk memutus tali silaturahmi, Gus ya? Mungkin itu saja. Mohon maaf Terima kasih. bila ada kesalahan. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang anak yatim tadi itu bagus. Jadi dari hasil hartanya anak yatim itu ditabung, kemudian nanti ketika besar itu nanti kita itu akan pelajari secara lebih luas di ayat 6 ya. Bagaimana mengelola harta anak yatim itu biar tidak tercampur dengan harta kita. Kemudian kalaupun misalnya mereka membutuhkan biaya untuk makan mereka, untuk sekolah mereka, jika kita mampu, maka kita tidak perlu mengambil atau mengurangi dari harta mereka. Itu biar nanti jadi tabungan ketika mereka besar, jika kita mampu. Tapi jika kita tidak mampu, maka di sana ada kalimatnya wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Artinya kalau anak itu sampean itu kaya mampu ya, tapi kalau sampean misalnya tidak mampu, wa man kana faqiron, sampean jika tidak mampu ya falyakul, silakan makan bersama dengan anak yatim yang sampean rawat, tapi bil ma'ruf, dengan sepatutnya. Nah, yang namanya sepatutnya itu kan jangan sampai kemudian kita malah memakan lebih banyak dari apa yang dibutuhkan oleh anak yatim tadi. Itu diatur dalam ayat 6, nanti kita akan pelajari. Lalu yang kedua tentang tali silaturahmi. Jadi sepanjang kita mampu ya, harusnya kita memang mengutamakan itu. Meskipun ya tidak harus kemudian per tahun atau apa, apalagi kalau jauh ya itu di luar kemampuan ya. Tapi sekurangnya silaturahmi sekarang itu kan banyak, antara lain dilalui dengan telepon, dengan video call, dan sebagainya. Tapi jangan kemudian hanya misalnya antara Lamongan Turi gitu aja, cuma 8 kilo, wah video call aja bisa ala. Kadang kita lama 8 kilo gitu menyempatkan diri waktu 8 menit ya udah nyampe, ayo kita lebih sering. Jadi itu sangat tergantung kepada niat kita sebenarnya. Tapi saya sendiri masih belajar ini Bu Jarol, karena saya itu kan sejak kecil itu orangnya itu mau males ketemu orang itu. Saya itu orangnya introvert banget. Ekstrovert apa introvert ini, jarang mau ketemu orang kayak itu. Tanya Mas Trisno tahu. Nah, tapi ini harus dirubah. Ini harus dirubah loh Mas Trisno yang itu. Paling Dul juga tahu. Tapi ini harus dirubah. Ya. Paling Dul itu sama itu sikapnya kayak saya itu. Males ketemu, malah itu apa aku ngomong senengan itu ya kan. Saya itu kan orangnya juga gitu. Tapi ini harus dirubah. Kita ini tetap membutuhkan orang dan saya juga merasa ya harus berubah, karena itu waktu saya ini ya saya mulai ini sampai sekarang pun saya masih merasa diberi teladan oleh Abu Mukhtar itu untuk menjalin silaturahmi itu pada kerabat yang jauh dan sebagainya gitu. Nah, yang anak-anak saya ini yang saya masih agak sulit ngajak belajar, mereka nggak kenal ya sama si Sinten Ibu Bi ada itu. Jadi kepada misan-misanan itu karena ya waktu cara, tapi harus kita ikhtiarkan ya. Ya, ada lagi? Atur dulu. Itu Gus. Masalah silaturahim. Ya memang lebih-lebih pada saat zaman sekarang mungkin karena tergerus dengan zaman ya. Bukan berarti memutus silaturahim. Atau nggak tahu itu kesalahan orang tua atau gimana. Kalau saya dulu zaman kecil itu sama abah saya itu
memperkenalkan keluarga. Benar, kalau zaman dulu itu sampai mentelu itu sangat kenal. Saya pun masih merasakan ini mentelu, ini minduan saya, ini minduan saya. Karena masa kecil saya dulu itu diajak sama abah saya, diajak ke keluarga ini, ke Cangro, ke Turi, ke Balong Gatel, ke Durek, ya pokoknya di keluarganya abah saya itu. Nah, saya merasa sekarang saya yang salah, saya sebagai orang tua, anak-anak saya tidak saya ajarkan seperti abah saya pada saat mengenalkan keluarga-keluarga sampai mengenal. Insya Allah kalau saya masih mengenal kalau sampai mentelu, karena dulu masih diperkenalkan oleh abah saya. Nah, yang salah ini saya merasa sebagai orang tua tidak mengenalkan anak saya ke keluarga-keluarga yang terdekat. Itu aja Gus. Jadi gini memang, kita itu, ya itu namanya clash of civilization ya, perbenturan peradaban. Saya itu merasa betul bahwa kenapa manusia sekarang, ya nggak hanya yang dirasakan Mas Trisno, hampir semua banyak orang, itu kok males untuk mengenalkan. Karena kita ini sudah terpapar penyakit materialistis itu, yang mengukur sebuah kegiatan itu berdasarkan untung rugi. Ngapain di sana? Biaya, bensin, nopo, waktu, mending dodolan. Nah, padahal orang dulu itu silaturahmi itu tidak diukur dari mengeluarkan biaya sehingga nanti rugi. Enggak. Mereka silaturahmi itu adalah sebuah investasi. Mereka menganggapnya itu. Nah, orang sekarang kalau dianggap investasi itu ya harus berupa uang yang nanti dapat return atau dapat laba. Nah, padahal laba yang dimaksud orang dulu, dia mengeluarkan uang juga. Silaturahmi itu nggak gawan. Bertamu kok lembean, istilah orang Jawa. Orang bertamu kok tangan kosong, oleh-oleh, bawa mereka juga korban. Artinya berkorban untuk silaturahmi, tapi mereka rela. Kenapa? Karena orang dulu itu, ini yang kemarin teman mengikuti live training Facebook saya kan ngomong gitu di live training saya bilang gini, teach your children